Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah tentang benda di sekitar kita dan bahan pembuat benda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengamati benda-benda di sekitarnya dan siswa dapat mengamati bahan-bahan pembuat benda. Baiklah teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, ada wujudnya dan dapat ditimbang. Pengelompokan benda berdasarkan bahan dasarnya yaitu ada kayu, plastik, logam, dan kaca. Sedangkan pengelompokan benda berdasarkan ukurannya yaitu ada besar dan kecil. Sedangkan pengelompokan benda berdasarkan bentuknya ada yang berbentuk balok, kubus, bola, dan tabung. Manusia, hewan, dan tumbuhan disebut juga benda karena dapat dilihat, dipegang, dan memiliki massa. Sedangkan rasa dingin, rasa panas, aliran listrik, dan cahaya tidak termasuk benda karena tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Untuk selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan di halaman 3 yaitu yang pertama, tuliskan apa saja yang termasuk bukan benda, yaitu rasa dingin, rasa panas, aliran listrik, dan cahaya. Yang kedua, tuliskan benda-benda berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, pengelompokan benda berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Benda yang terbuat dari kayu yaitu lemari, meja, kursi, pintu, figura. Sedangkan yang terbuat dari plastik ada tempat makan, botol minum, gayung, ember, dan toples. Untuk benda yang terbuat dari logam terdapat uang koin, panci, penggorengan, sendok, dan cincin. Sedangkan benda yang terbuat dari kaca yaitu ada piring, gelas, jendela, cermin, dan akuarium. Untuk pengelompokan benda berdasarkan bentuknya yaitu yang berbentuk balok ada lemari es, lemari pakaian, akuarium, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk benda yang berbentuk tabung ada gelas, botol minum, toples, kaleng susu, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk bola ada balon, kelereng, buang melon, semangka, globe, dan masih banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya kita dapat melihat pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Pada benda yang berbentuk bola terdapat bakso, kelereng, buah melon, buah semangka. Sedangkan yang berbentuk tabung terdapat tong sampah, pipa pralon, kue astor, ada drum. Sedangkan yang berbentuk kubus ada dadu, bak mandi, kotak kardus, ada puzzle. Yang berbentuk balok ada almari, kotak snack, kotak kapur, dan kotak TV. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah salah satu bagian yang terdapat di pohon. Dan untuk mendapatkan kayu, manusia harus menebang pohon terlebih dahulu. Dan kemudian ranting-rantingnya dibersihkan. Setelah itu batang pohon dipotong-potong menjadi gelondongan. Dan di saat di pabrik kayu, batang pohon pun dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Dan khusus potongan kayu yang akan dijadikan bahan bangunan memiliki ukuran potongan yang baku dengan menggunakan satuan panjang meter. Sedangkan kayu untuk bahan kerajinan dipotong dengan ukuran tidak baku, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kayu-kayu tersebut dijemur 2-4 pekan agar kayu-kayu tersebut tidak berjamur. Kayu mempunyai keunggulan yaitu mudah dibentuk, dan kayu yang terbaik adalah kayu jati. Selain tahan lama, kayu jati juga tahan terhadap serangan rayap. Dan sementara itu jenis kayu yang lain tidak tahan dengan serangan rayap. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di halaman 10 yaitu
bagaimanakah proses dari pohon menjadi kayu? Yaitu dengan cara menebang pohon, kemudian batang pohon dipotong-potong menjadi gelondongan, lalu dipotong lagi sesuai ukuran, kemudian dijemur. Mengapa kayu harus dijemur? Agar kayu-kayu tidak berjamur. Ketiga, apa keunggulan dari benda yang terbuat dari kayu? Yaitu mudah dibentuk. Keempat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Yaitu 2-4 pekan. Dan benda apa yang diukur dengan menggunakan pengukuran baku? Yaitu benda yang memiliki ukuran potongan yang baku. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahan pembuat benda, yaitu dari kertas beserta manfaatnya. Kertas terbuat dari kayu dan biasanya diambil dari pohon pinus. Sedangkan benda-benda yang terbuat dari kertas diantaranya buku tulis, tisu, pembungkus hadiah, dus makanan, tas belanja dan surat kabar, serta majalah dan poster. Uang pun ada yang terbuat dari kertas. Kertas memiliki sifat ringan, mudah sobek, mudah terbakar, dan menyerap air. Kertas terdiri dari berbagai jenis dengan manfaat yang berbeda-beda. Misalnya, kertas karton tebal biasanya digunakan pada pelajaran kesenian untuk membuat materi kerajinan. Sedangkan karton manila adalah kertas yang pada kedua sisinya memiliki warna yang sama dan biasanya digunakan untuk membuat hiasan dan poster. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 14. Tuliskan benda-benda yang terbuat dari kertas, yaitu ada buku tulis, tisu, pembungkus hadiah, dus makanan, dan tas belanja. Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari kertas. Kelebihannya itu ringan, sedangkan kekurangannya itu mudah sobek dan mudah terbakar. Tuliskan kegunaan kertas karton tebal, yaitu untuk bahan dasar kerajinan seperti kotak pensil, souvenir, bingkai foto, dan anyaman. Sedangkan perbedaan karton tebal dan karton manila yaitu karton tebal mempunyai ketebalan lebih dibandingkan karton manila dan keduanya mempunyai ukuran dan kegunaan yang berbeda. Pada halaman 15 kita perhatikan cara membuat kertas daur ulang. Yang pertama, robek kertas dan rendam selama 1 hari. Kemudian di blender sampai seperti bubur. Letakkan ke dalam baskom yang berisi air dan kemudian diaduk. Lalu letakkan spons di atas meja. Taruh kain yang sudah dibasahi di atasnya. Lalu disaring campurannya di baskom memakai screen sablon atau kain gasa yang berpori halus yang berfungsi sebagai saringan. Lalu letakkan di atas spons yang sudah dilapisi kain dengan posisi terbalik. Gosok sedikit screen dan angkat hati-hati. Lalu tutup dengan kain yang sudah dibasahi. Tambah 1 lapis lagi kain basah. Lalu untuk langkah kelima dan keenamnya diulangi lagi. Dan sesudah beberapa lapis, tekan dengan menyimpan papan besar di atasnya dan diberi pemberat, yaitu berupa batako atau batu. Lalu dibiarkan selama sekitar 1 jam agar airnya berkurang dan sudah dipastikan cukup kering sebelum diangkat. Untuk halaman 16, teman-teman silakan perhatikan pohon pinus dan pohon beringin. Di situ pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuat kertas. Sedangkan pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila. Pada halaman 19, di situ kita melihat bagaimana kita harus menghemat kertas. Kenapa? Karena 1 rim kertas yang kita gunakan bisa digunakan dalam 1 hari itu membutuhkan 1 pohon yang berumur 5 tahun. Sedangkan 1 ton kertas yang kita gunakan itu membutuhkan 17 batang pohon yang berumur 10 tahun. Sangat lama ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan kertas dan tidak boleh boros dalam menggunakannya. Kayu merupakan bahan dasar pembuat kertas.
Jika satu rim kertas membutuhkan satu pohon berumur 5 tahun, maka berapa banyak pohon yang akan ditebang? Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas ya dengan menggunakan kedua sisi kertas dan menggunakan kertas daur ulang. Yuk mari kita menghemat penggunaan kertas agar dapat mengurangi penebangan pohon. Karena melestarikan alam merupakan kewajiban manusia, tetapi kenyataannya banyak manusia yang memanfaatkan alam dengan semaunya tanpa memperhatikan akibatnya, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mari kita manfaatkan alam dengan sebaik mungkin tanpa merusaknya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang benda dan sampah plastik. Contoh benda yang terbuat dari plastik yaitu gayung, ember, tempat sabun, gagang sikat gigi, tutup pasta gigi, tempat makan, rantang plastik, tempat sayur, mangkuk, dan botol minum. Sifat plastik yaitu dengan kelebihannya yaitu tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, dan harganya murah. Tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah karena sifat plastik yaitu yang sulit terurai secara alami menyebabkan sampah plastik yang sangat mengganggu. Karena plastik perlu waktu bertahun-tahun hingga ratusan tahun agar bisa terurai kembali. Di halaman 24 terdapat ada nama-nama benda serta terurai secara alami. Di situ ada yang terurai dari 5 sampai 2 minggu, ada yang hingga jutaan tahun, dan bahkan ada yang benda yang tidak dapat terurai sama sekali yaitu styrofoam. Maka dengan styrofoam ini dapat kita ganti dengan bahan yang ramah lingkungan. Pada halaman 25 kita perhatikan lambang berikut yang menunjukkan daur ulang sampah yang dikenal dengan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi sampah, reuse adalah menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang. Contoh reduce yaitu mengurangi penggunaan tas kresek dengan membawa tas sendiri. Kemudian memilih produk yang bisa diisi ulang, menghemat makanan dan tidak menyisakan makanan. Sedangkan reuse yaitu menggunakan barang secara hemat dan dapat dipakai kembali. Mengumpulkan pakaian yang masih pantas dipakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan recycle yaitu berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas, botol plastik ataupun kaleng, serta mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak. Pada halaman 28 ini adalah logo yang terdapat di bawah kemasan bahan plastik. Ada yang berlogo nomor 1, biasanya hanya bisa digunakan 1 kali. Begitupun yang logo nomor 2 bisa digunakan hanya 1 kali. Sedangkan yang berlogo nomor 3 adalah yang bahan yang sulit untuk didaur ulang. Dan ini biasanya terdapat pada pipa, ubin, kabel, dan botol pembersih rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan yang berlogo nomor 4 yaitu biasanya sering digunakan pada kantong plastik, kantong sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Sedangkan nomor 5 yaitu jenis plastik ini biasanya aman digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Dan bahan plastik ini sangat kuat, tahan lama, dan aman digunakan untuk makanan atau minuman bersuhu panas. Sedangkan yang berlogo nomor 6 adalah yang lebih dikenal dengan nama styrofoam, yang sering dijadikan untuk pembungkus makanan juga seperti daging mentah, kacang, bubur ayam, dan lain-lain. Biasanya ini adalah bahan yang sulit untuk didaur ulang. Nomor 7 adalah plastik jenis ini dianjurkan untuk tidak digunakan untuk makanan atau minuman karena mengandung BPA yang dapat berpindah ke dalam makanan atau minuman yang bersuhu tinggi atau panas. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda kaca, logam, dan karet. Jenis logam yaitu ada logam tembaga yaitu untuk kabel listrik, logam aluminium terdapat di panci, penggorengan, teko perebus air, logam baja yaitu untuk membuat rel kereta, tiang pancang bangunan dan bertingkat. Sifat bahan logam yaitu kuat, padat,
keras, tidak tembus air, mudah dibentuk. Dengan peleburan, pengantar panas yang baik, dan pengantar listrik yang baik. Untuk bahan kaca yaitu dari pasir kuarsa atau pasir silika. Sifatnya kedap air, tembus cahaya, kuat, padat, dapat dibentuk dengan peleburan dan mudah pecah. Sedangkan benda berbahan kaca contohnya piring, gelas, mangkok, jendela, dan akuarium. Bahan karet yaitu yang terbuat dari getah pohon yang sifatnya lentur, kedap air, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Contohnya karet ikat rambut, sandal, ban, serta bola. Nah, baiklah teman-teman, untuk tugas hari ini adalah teman-teman silakan kerjakan pada buku paket tema 3 halaman 32 dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Tulislah jawabanmu dengan benar dan foto, lalu kirimkan jawabanmu ke GCR masing-masing kelas ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang Bunda sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat memahaminya. Bunda ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Oke, Bunda ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum.